Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askari Ditya Pratama dari kelas 03 TPLM 005 dengan NIM 2410 11 400 210. Di sini saya ingin mengerjakan praktek jaringan komputer. Oke, langsung ke topologinya. Saya akan menggabungkan kabel sebelah kiri terlebih dahulu, lalu sebelah kanan. Untuk sebelah kiri, router ke switch ke server, lalu ke PC akan menggunakan kabel strike. Sini pilih 00, lalu ke switch, habis itu setelah itu ke server, lalu terakhir ke PC. Lalu untuk router ke router akan menggunakan kabel crossover. Setelah itu untuk sebelah kanan, router ke switch, ke PC, dan ke wireless router akan menggunakan kabel strike kembali. Lalu untuk ke wireless router, kenapa saya memilih internet? Karena ini untuk menjangkau area luar, sedangkan Ethernet 1 atau port itu untuk area lokal atau ke dalam. Oke. Nah, untuk menyambungkan laptop ke wireless router, kita akan ke laptop terlebih dahulu. Setelah masuk ke sini, matikan terlebih dahulu, lalu buang. Setelah itu masukkan port untuk nyambung ke wireless. Setelah itu nyalakan dan akan terhubung. Lalu ulang kembali di laptop 1, matikan, buang, dan taruh. Oke, nyalakan kembali. Oke, sudah terhubung. Oke, setelah itu saya akan menggunakan yang sebelah kiri dulu, router 0, dan untuk fast Ethernet 0 yang ke bawah untuk ke server PC 0 dan PC 1 akan menggunakan IP address 10.0.0.1. Lalu nyalakan. Dan untuk ke kanan, ke router yang sebelah kanan FA01 akan memakai IP address 172.116.0.1. Lalu nyalakan. Lalu kita akan ke sebelah kanan router 1 seperti tadi, dan untuk VSRT 00 untuk ke sebelah kiri akan memakai IP address 172.16.0.2. lalu nyalakan. Dan untuk ke bawah menjangkau PC dan wireless router akan memakai 192.168.1.1. lalu nyalakan. Dan di sini langsung saja ke routing. Nah, untuk network itu tujuan ke PC dan ke server agar bisa masuk. Dan network itu adalah gerbang untuk masuk ke sebelah kiri. Oke, untuk networknya itu 10.0.0.0, lalu subnet mask. Setelah itu untuk next hop itu 172.16.0.1, lalu add. Oke, yang sebelah kanan sudah selesai. Lalu sebelah kiri router 0 static, networknya 192.168.1.0, lalu subnet mask kembali. Setelah itu untuk next hopnya adalah 172.168.116.0.2. Add. Oke, untuk routing sudah selesai. Kita akan masuk ke tab desktop untuk PC 0, server 0 dan PC 2. Untuk PC 0, PC 1, laptop 0 dan laptop 1 itu akan DHCP. Kita akan masuk ke server, tab desktop, IP configuration. Untuk IP address server akan menggunakan 10.0.0.254. Setelah itu untuk default gateway-nya itu 10.0.0.1.
Oke, sudah selesai untuk server. Lalu ke tab service, lalu ke DHCP. Kita akan membuat server pool untuk PC 0 dan PC 1 agar mendapatkan IP. Oke, untuk default gateway-nya 10.0.0.1, lalu dengan server 10.0.0.254, dan untuk start IP address-nya dari 5, dan untuk maksimum 512 saja, dan save. Jangan lupa untuk nyalakan. Setelah itu kita akan ke PC 0 dan PC 1, lalu IP configuration static, lalu ke DHCP kembali agar merefresh. Oke, sudah dapat. Lalu kita akan sebelah PC 1, dan PC 1 pun sudah dapat juga. Setelah itu kita akan ke PC 2 untuk mengasih IP configuration ini. Untuk IP di PC 2 itu 192.168.1.11. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.1, dan yang servernya itu di sini untuk server PT. Jadinya 10.0.0.254. Oke, sudah selesai. Coba kita lihat apakah terhubung dari PC 2 ke PC 01 dan PC server PT. Oke, PC 2 sudah terhubung ke server. Jadi sudah bisa untuk mengambil layanan di server. Coba kita lihat untuk ke PC 0. Oke, untuk ke PC 0 juga sudah bisa. Lalu kita akan mengerjakan yang wireless router agar bisa mendapatkan IP untuk laptop 0 dan laptop 1. Kita masuk. Lalu tab config, lalu ke internet, dan di sini ubah ke static. Untuk IP address di sini 192.168.1.2. Lalu di validnya seperti tadi 192.168.1.1, dan data servernya itu adalah server PT seperti tadi 1.10.0.0 dan 254. Lalu kita cek di GUI apakah sudah ada. Oke, sudah ada. Di sini belum dapat. Kita tab config lagi, internet, enter. Kita cek. Oke, sudah ada. Lalu save setting. Oke, untuk wireless router sudah selesai. Lalu kita akan masuk ke tab laptop. Setelah itu masuk desktop, IP configuration, lalu DHCP kan kembali setelah disatuin untuk merequest IP. Oke, sudah dapat. Lalu kita ke PC laptop 1 untuk merequest kembali. Oke, sudah dapat. Kita lihat apakah laptop 0 bisa ping ke server PT. Oke, laptop 0 sudah bisa mengambil layanan ke server. Lalu kita akan membuat HTTP, DNS, dan FTP untuk agar bisa ada layanan di server. Di FTP ini kita akan mengganti dengan nama dan kelas. Sementara bisa untuk apa saja, tetapi ini saya memakai nama dan kelas. tiga TPLN 005, lalu save. Untuk HTTP sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke tab DNS. Untuk DNS di sini on-kan terlebih dahulu. Setelah itu name-nya saya masukkan nama saya, aska.com. Lalu untuk address-nya itu server PT 10.0.0.254. Lalu add. Oke, untuk DNS juga sudah selesai. Kita akan masuk ke tab FTP. Untuk tab FTP kita akan memakai username
nama saya juga Aska, lalu passwordnya kelas 03 tplm 005. Dan untuk write, read, delete, rename, dan list di checklist semuanya. Oke, langsung add. Dan untuk Wave TV nya sudah di add nih. Oke, lanjut ke PC 0, PC 1, PC 2, dan laptop. Apakah bisa menerima layanan dari server yang sudah saya bikin tadi? PC 0, lalu ke web browser. Kita masukkan yang tadi kita bikin, aska.com. Oke, sudah bisa. Selanjutnya untuk FTP. FTP kita harus membuat teks editor terlebih dahulu, apa saja, seperti nama, lalu save, langsung menambahkan biodata.txt. Oke, ke tab command prompt, lalu di sini ketik FTP, lalu di sini ke IP server 10.0.0.254. Saya salah 254. Nah, di sini kita akan masukkan username tadi Aska, ya, password di sini tadi kelas 03 tplm 005. Sudah masuk FTP, kita akan ketik dir untuk lihat listing. Nah, untuk mengambil data tadi kita yang sudah bikin di text editor, itu kita akan memakai put, lalu yang tadi kita save apa namanya? Saya kan tadi biodata.txt, lalu enter. Oke, data sudah ke transfer ke sini ya, ke listing. Langsung saja kita pencet dir kembali. Nah, sudah masuk biodata.txt, dan untuk FTP sudah berhasil, dan HTTP tadi sudah berhasil di web browser untuk PC 0 di sebelah kiri sini. Lalu kita akan ke sebelah kanan. Untuk web browser di PC, untuk HTTP di web browser PC 0, oke, kita masukkan kembali aska.com. Oke, bisa, berarti bisa melalui layanan dari server PT. Lalu kita akan mencoba FTP kembali di sini, Aska, lalu save seperti tadi, namanya Radit aja, biodata.txt, save, lalu ke tab command prompt, lalu ketik FTP seperti tadi 254, masukkan username Aska, lalu password kelas 03 tplm 005, lalu dir. Oke, karena tadi di sini sudah kita buat, sini sudah ada tab biodata.txt. Untuk FTP sudah berhasil. Lalu untuk laptop, apakah bisa untuk menerima layanan dari server PT? Oke, langsung masuk ke web browser kembali. Nah, di sini kita akan mengetik seperti tadi, aska.com. Oke, laptop sudah bisa mengambil layanan dari server PT. Berarti semuanya sudah berhasil. Dan kita coba untuk FTP apakah bisa seperti tadi saja, Aska, lalu save biodata, tapi sepertinya sudah ada. Jadi tidak usah, langsung nyoba-nyobanya di command prompt FTP, lalu seperti tadi 00254, username-nya tadi Aska, lalu untuk password kelas yang sudah saya bikin tadi 03 tplm 005. Lalu kita cek di dir,
sudah masuk, yang saya buat tadi di PC 0. Dan untuk FTP di laptop sudah berhasil juga. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.